Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Fuad dengan NPM 23081080183 akan presentasikan tugas akhir yang disusun untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman Big Data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu di sini saya akan membahas analisis, eksplorasi, deteksi, dan analisis data, data gambar, dan data teks dengan menggunakan machine learning. Ya, di sini materi ini akan membahas proses lengkap pengolahan data berbasis gambar dan data teks, mulai dari eksplorasi data, anotasi objek, pelatihan model. Di sini saya menggunakan dua model yaitu CNN dan YOLO, hingga analisis sentimen teks. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana data kita dapat mengolah menjadi sebuah informasi yang penting melalui beberapa tahapan penting, yaitu tahapan eksplorasi, deteksi, dan evaluasi. Selanjutnya, di sini kita terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami proses eksplorasi. Karena data apapun yang kita gunakan, baik itu data teks, data gambar, ataupun data angka, ataupun data suara, dan sebagainya, eksplorasi sangat penting untuk mengetahui karakteristik gambar. Yang kedua, menerapkan teknik klasifikasi dan deteksi objek. Karena untuk kali ini saya menggunakan data teks dan data gambar, maka saya akan melakukan klasifikasi dan deteksi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan membuat visualisasi dan dashboard interaktif. Yang keempat, menerapkan teknik pengumpulan dan analisis data teks. Selanjutnya, yang bagian pertama yaitu tahapan eksplorasi. Di sini terdapat 4 tahapan eksplorasi dan atau output eksplorasi yang saya lakukan. Yang pertama, histogram ukuran gambar. Di sini saya melakukan histogram ukuran gambar untuk melihat distribusi ukuran gambar sehingga ukuran-ukuran gambar yang terlalu jauh dari kelompok datasetnya. Apakah ia terlalu kecil atau terlalu besar, maka dapat dilakukan resize. Yang kedua, histogram warna gambar sehingga warna dari histogram itu kita dapat melihat distribusi warna yang paling dominan dari gambar yang akan kita gunakan. Yang ketiga, korelasi antar channel yaitu untuk melihat seberapa kuat hubungan antar warna dari gambar kita. Yang keempat yaitu box plot brightness atau box plot kecerahan, di mana di box plot ini kita dapat melihat rata-rata kecerahan dan mendeteksi outlier sehingga kita dapat mendapatkan apakah ada gambar yang terlalu cerah atau gambar yang terlalu redup. Selanjutnya, ini adalah contoh eksplorasi ukuran gambar yang saya gunakan. Di sini pada ukuran gambarnya saya bagi dua lagi menjadi dua, yaitu distribusi lebar gambar dan distribusi tinggi gambar. Dapat lihat bahwa lebar dan tinggi gambarnya itu sangat bervariasi dan sedikit beragam. Selanjutnya, ini adalah contoh eksplorasi gambar, yaitu box plot kecerahannya. Dapat dilihat bahwa ini untuk masing-masing kelas, yaitu untuk kelas Lions dan Citas. Untuk kedua kelas tersebut, terdapat outlier dari masing-masing kelasnya, bahwa ada data yang terlalu cerah dan ada data yang sedikit lebih redup terlalu redup dari data yang lainnya. Bagian selanjutnya yaitu bagian deteksi gambar dengan model CNN. CNN adalah singkatan dari Convolutional Neural Network yang digunakan untuk mengklasifikasi gambar berdasarkan pola visual. Maksudnya, CNN ini dapat mengenali pola gambar itu mulai dari tepinya, warna, tekstur, bentuk, dan objek tanpa perlu membuatkan fitur secara manual. Gitu. Jadi model ini sering digunakan dalam melakukan deteksi objek. Dalam menggunakan model ini, menurut saya terdapat 3 tahapan penting yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu preprocessing. Tentu, sebelum kita menganalisis sebuah data, kita harus melakukan preprocessing. Maksudnya yaitu kita dapat melihat apakah ada missing value, jika itu data angka, jika itu data gambar, kita dapat melihat ukuran gambarnya, apakah menyamakan semua ukuran, menyamakan skala, warna, dan format, sehingga semua dataset kita itu seragam yang membuat model itu dapat dengan mudah dan lebih cepat dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu callback. Callback berfungsi untuk menghentikan training otomatis jika model sudah tidak membaik. Maksudnya yaitu callback ini berfungsi, dia memberikan batasan. Dia akan memberikan batasan tertentu kepada sebuah model untuk berlatih dan jika dalam proses pelatihan itu dia merasa tahapan selanjutnya itu tidak lebih baik dari tahapan ini, maka dia akan menghentikan running secara otomatis.
Dan dia juga akan menyimpan model terbaik. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi model. Setelah kita membentuk model, saya rasa evaluasi itu sangat penting untuk dilakukan, untuk kita dapat melihat seberapa jauh dan seberapa bagus model yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan dua cara penglihatan, yaitu dengan confusion matrix dan classification report. Confusion matrix maksudnya digunakan untuk melihat prediksi yang dilakukan itu benar atau salah untuk setiap kelas, di mana pada confusion itu akan menampilkan bahwa data kelas satu akan menampilkan dia benar mendeteksi sebanyak sekian, salah mendeteksi sebanyak sekian. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu classification report, yaitu untuk digunakan untuk menilai performa model secara mendalam, di mana di situ akan menampakkan bahwa model itu akan mendapatkan recall, akurasi, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kita udah masuk ke bagian anotasi gambar. Di sini saya menggunakan aplikasi RoboFlow karena di sini sangat mudah dan berbasis web serta gratis untuk digunakan oleh umum gitu. Anotasi ini maksudnya itu memberi batasan atau gambar kotak atau bounding box kepada objek yang ingin kita analisis. Misalnya seperti saya pada praktikum sebelumnya saya menggunakan dua kelas yaitu objek Lions dan Citas, di mana saya akan memberikan bounding atau kotak kepada bagian singanya atau kepada bagian citasnya, sehingga model akan lebih mudah belajar pada bagian objek tersebut saja dan mengabaikan objek-objek lain seperti pohon, rumput, awan, burung, dan lain sebagainya. Ah, dalam melakukan anotasi, terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, kita mengupload gambar ke web RoboFlow, kemudian kita memberikan setiap objek dengan bounding atau kotak, maksudnya yaitu memberikan batasan atau kotak pada masing-masing objek. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan label. Jika misal seperti contoh saya itu lion, maka berikan pada objek yang dianotasi itu apa? Lion, citas, atau mobil, dan sebagainya. Memberikan label atau nama kepada objek yang diberikan bonding. Selanjutnya, setelah semua dataset gambar yang kita gunakan telah kita anotasikan, kita akan mengekspor dataset ke format YOLO fit 8. Kemudian, ini adalah contoh anotasi yang benar di sebagian gambar sebelah kiri, di mana setiap bagiannya itu akan eh, termasuk dalam kotaknya, tidak seperti yang bagian sebelah kanan. Ada bagian-bagian yang tidak dibonding, atau ada bagian-bagian yang dia terlalu lebar, ada lebihnya. Jadi membuat model itu sedikit bingung dalam menganalisis. Maka ini adalah contoh yang benar. Setiap bagian itu tepat sasaran untuk di anonet. Selanjutnya, kita masuk ke bagian deteksi objek. Setelah kita lakukan anotasi, kita akan melakukan deteksi. Di sini menggunakan YOLOVIT 8, di mana YOLOVIT 8 adalah model deteksi objek yang sangat cepat dan akurat. Dan dengan menggunakan metode transfer learning. Transfer learning digunakan agar tidak perlu melatih model dari nol. Maksudnya, model ini telah mendapat informasi atau pengetahuan dasar, sehingga kita sebagai yang akan menggunakan dia itu cukup memberikan dataset baru kepada transfer learning ini. Dan pada proses ini, menurut saya ada dua bagian penting, yaitu EPO dan patience. EPO adalah jumlah putaran model mempelajari seluruh data. Maksudnya, EPO ini akan memberikan batasan atau jumlah sebanyak mana model harus belajar berulang kali. Misal, kita menggunakan EPO 100, maka kita memberikan instruksi kepada model bahwa dia akan belajar sebanyak 100 kali berulang gitu. Kemudian ada passion, yaitu menentukan berapa banyak EPO tanpa peningkatan performa sebelum training dihentikan. Selanjutnya, ini adalah contoh deteksi objek dari model yang telah saya buat. Di sini model telah berhasil mendeteksi gambar ini adalah lion eh, dengan tingkat akurasinya itu sebesar 0,72. Dan dia akan keluar dalam bentuk bounding box seperti yang telah kita anotasi. Selanjutnya, yaitu saya juga membuat dashboard dengan website Streamlit. Streamlit adalah framework Python untuk membuat dashboard interaktif dengan cepat dan mudah. Di sini kita dapat menampilkan grafik, model prediksi, hingga visualisasi data tanpa perlu HTML. Itu dapat terhubung langsung ke GitHub untuk penyimpanan kode dan kontrol versi. Jadi di sini saya menggunakan
penghubung antara data, sintaks, kode, dan sebagainya itu dari GitHub. Jadi ini sangat mempermudah saya dalam membuat dashboard. Kemudian dengan Streamlit Cloud, aplikasi bisa di-deploy online secara gratis hanya dengan menghubungkan repositori GitHub. Jadi ini sangat-sangat mempermudah saya dalam membuat dashboard. Itu dengan menggunakan kombinasi atau perpaduan antara GitHub dan Streamlit. Ini adalah contoh dashboard yang saya buat di Streamlit dengan menggunakan repository GitHub. Di sini saya itu membuat aplikasi untuk mendeteksi dan klasifikasi objek dengan dua model yang telah saya latih sebelumnya. Selanjutnya yaitu scraping data. Scraping data adalah proses otomatis mengambil data dari sebuah situs dengan menggunakan sintaks. Maksudnya adalah kita dapat mengambil sebuah data teks dari sebuah website, situs, aplikasi, dan sebagainya, di mana data itu sebelumnya tidak tersedia dalam bentuk file resmi atau file yang diekspos ke publik gitu. Jadi kita dapat mengambil data tersebut dalam bentuk teks dengan menggunakan sintaks. Di sini, setelah kita mengambil data itu dengan menggunakan sintaks, kita melakukan analisis sentimen. Analisis sentimen digunakan untuk memahami opini publik dari teks tersebut, gitu. Misalnya komentar dari Google Play Store. Di sini, saya menggunakan komentar dari aplikasi Google Play Store dan mengambil salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Blog Blast. Di sini, saya melakukan 4 visualisasinya. Yang pertama, yaitu text length distribution. Di sini saya akan melihat variasi panjang teks dengan distribusinya. Jadi saya dapat melihat distribusi apakah ada teks yang terlalu panjang, apakah ada teks yang terlalu singkat, dan itu sangat penting untuk sebelum melakukan analisis. Yang kedua yaitu top 20 most common words. Di sini kata-kata yang paling sering muncul dapat menggambarkan topik umum. Di sini ditampilkan bahwa 20 kata yang paling sering muncul sehingga kita dapat melihat gambaran umum dari aplikasi itu. Aplikasi itu menjelaskan tentang apa sih sebagian besarnya. Jika seperti saya, yaitu Block Blast, maka menurut saya game termasuk salah satu di antara 20 itu, karena dia termasuk game gitu, menggambarkan aplikasi itu tentang apa. Yang ketiga yaitu workload, kata yang paling sering muncul, dia akan tertulis dengan huruf yang semakin besar gitu penulisannya. Selanjutnya distribusi sentimen. Di sini saya dapat membandingkan hasil sentimen yang saya analisis, yaitu bisa positif, netral, atau negatif. Selanjutnya, ini adalah contoh workload yang saya gunakan dari aplikasi Block Blast. Dapat dilihat bahwa yang paling besar yaitu bagus dan yang kedua besar penulisannya itu game. Berarti dapat kita gambar keseluruhannya bahwa aplikasi ini yaitu aplikasi game gitu. Selanjutnya, dari presentasi yang saya lakukan dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, eksplorasi membantu memahami karakter data. Apapun data yang kita gunakan, data angka, data teks, gambar, data suara, apapun itu. Eksplorasi adalah langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan, karena kita perlu memahami data kita itu seperti apa karakternya. Yang kedua, CNN dan YOLO dapat digunakan untuk klasifikasi dan deteksi objek. Yang ketiga, RoboFlow mempermudah kita dalam melakukan anotasi, di mana ketika kita melakukan anotasi dengan RoboFlow itu sangat ramah di kantong mahasiswa. Yang keempat, Streamlit dengan perpaduan GitHub akan menghasilkan dashboard yang praktik dan interaktif. Dan ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin membuat dashboard atau website dan aplikasi sebagainya. Lalu, yang terakhir adalah scraping dan analisis sentimen menambah insights dari data teks. Dan saya rasa begitu banyak data yang ada di dunia ini yang masih belum bisa diolah untuk menjadi sebuah informasi. Dan ini bisa menjadi langkah awal untuk kita mengolah data teks menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.